Hai, assalamualaikum. Ini adalah video yang saya record di bulan Januari saat saya menyelam di sekitar Kepulauan Seribu. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang saya ketahui selama penyelaman kemarin. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu buat kamu semuanya. Jadinya tolong saksikan dari awal sampai akhir supaya kamu gak ketinggalan informasinya. Kalau kamu pernah ataupun sering beraktivitas di pantai dan juga laut, baik itu snorkeling, menyelam, atau bahkan main-main biasa aja, pasti nggak asing sama yang namanya terumbu karang. Terus terumbu karang itu apa sih? Batu, hewan, atau tanaman ya? Nah, sebenarnya terumbu karang itu terdiri dari dua suku kata, terumbu dan karang. Kalau terumbu adalah batuan sedimen dari kapur atau kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang. Nah, kalau karang sendiri adalah koral atau sekelompok hewan yang menghasilkan kapur tersebut. Sekilas sih, karang itu mirip seperti tanaman ya. Tapi kenyataannya itu adalah koloni dari ribuan hewan kecil yang disebut dengan polip. Tekstur dari polip itu lunak, kemudian berkerangka keras dari kapur yang kemudian menempel pada batu atau kerangka polip yang sudah mati. Terumbu karang menjadi habitat atau tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup yang ada di laut. Sehingga kamu sadar kan betapa berharganya dan berartinya terumbu karang itu. Dan satu lagi nih, terumbu karang itu bisa hidup di pinggir pantai atau di daerah yang masih terkena cahaya matahari. Bicara tentang karang, ini ada salah satu karang cantik yang cukup menyita perhatian saya. Perkenalkan, namanya adalah sea fan atau kipas laut. Mirip banget kan ya kayak kipas? Nah, untuk warnanya sendiri adalah merah, kuning, atau oranye. Cuma karena saat itu kondisi lautnya sedang tidak terlalu jernih, jadi barangkali warna di layar kamu itu nggak terlalu kelihatan. Tolong dimaklumi ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah penyu. Penyu loh ya, bukan kura-kura, karena beda banget. Kalau dilihat-lihat sepertinya sedang makan. Lalu apa sih yang dimakan penyu itu? Penyu hijau biasanya makan daun ataupun tumbuhan, termasuk gulma-gulma laut. Kalau penyu lekang, penyu sisik, dan juga penyu belimbing yang dewasa, makannya adalah invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang seperti kepiting, kerang, alga, atau ubur-ubur. Bicara soal ubur-ubur, saya mau kasih info nih. Info kalau yang kita lihat saat ini sesuatu yang berasal dari darat. Yap, plastik. Di mata kita ini adalah plastik, tapi di mata para penyu ini mirip banget kayak ubur-ubur. Pertama kali saya menemukan ini berada di sebelah kiri yang tidak akan terlihat bila saya tidak menengokkan kepala. Ini bahaya banget kalau sampai kemakan sama penyu. Kasihan kan kalau dia makan plastik. Tapi nggak hanya plastik ini aja yang saya temukan, tapi juga ini, dan juga ini. Coba deh lihat koleksinya.
Setelah kita tadi membahas tentang terumbu karang, penyu, bahkan kita juga membahas tentang plastik, kali ini saya akan membahas tentang salah satu ikan mempesona yang saya temukan ketika menyelam di sekitar Kepulauan Seribu. Namun sebelum kita membahas tentang ikan tersebut, saya akan sedikit bercerita tentang apa yang dikatakan oleh instruktur saya waktu materi ruangan sebelum kita diving ke laut. Yang intinya bilang gini nih, kita jangan mudah terpikat oleh sesuatu yang cantik dan juga indah, karena itu belum tentu baik untuk kita. Wah, kok kayaknya ambigu banget ya. Tapi sebenarnya kesimpulan dari kata-kata beliau itu adalah ketika kita sedang diving, kita tuh nggak boleh sembarangan toel-toel ataupun pegang-pegang sesuatu yang ada di dalam laut. Karena itu bisa jadi berbahaya untuk kita. Contohnya aja ikan yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman ini. Namanya adalah lionfish atau ikan singa, bisa juga disebut dengan lepu. Dengan bentuknya yang lucu ini ternyata bisa menyebabkan sakit pada luka, bisa bikin pusing, kesulitan bernafas, bahkan sampai kematian. Serem banget ya. Lionfish yang saya temukan kemarin itu ukurannya cukup besar, karena biasanya yang saya lihat itu kurang lebih hanya sekitar 1 genggaman tangan orang dewasa. Nah, yang terakhir saya lihat itu bisa sampai 2 kepal tangan saya, bisa 2 kali lipatnya. Wah, sebenarnya saya ini penasaran banget sama ikan itu, tapi ya kita hanya bisa jaga jarak aja supaya aman. Oke teman-teman, itu tadi video singkat yang bisa saya tampilkan kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa menambah sedikit wawasan tentang sesuatu yang ada di dalam laut. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.